Halo rekan-rekan Atrivi semuanya. Ya, hal pertama yang harus kita lakukan apabila kita menyadari bahwa kita sudah terkena penipuan online. Misalnya uang kita sudah terlanjur tertransfer ke penipu ratusan juta. Hal yang pertama harus kita lakukan, kita harus tenang ya. Karena kalau kita tidak tenang, maka yang terjadi justru kita akan menjadi korban penipuan yang lebih banyak lagi. Jadi kita harus tenang ya. Jadi masih banyak teman-teman yang ketika menjadi korban penipuan sadar bahwa waduh aku ketipu, aku sudah terlanjur kirim uang puluhan ratusan juta. Mereka tidak bisa berpikir tenang, akhirnya apa? Mereka mencari jalan yang sebenarnya jalan itu justru membuat mereka tertipu lebih banyak lagi. Nanti ketemu akun-akun yang ngaku punya kenalan kominfo, ngaku punya kenalan polisi, ngaku punya kenalan orang bank yang ujung-ujungnya ketika kita hubungi nanti kita malah ditipu dengan alasan kita diminta untuk membayar biaya pajak, biaya ini, biaya itu agar uang kita kembali. Akhirnya apa? Kita yang sudah kadung kalut, kita yang sudah terlanjur pikirannya nggak karu-karuan menuruti apa kata mereka. Kita bayar dengan harapan uang yang tertipu tadi kembali ke kita. Padahal apa? Dengan cara seperti itu justru kita malah tertipu kedua kalinya. Sudah tertipu, tertipu lagi. Jadi cara yang paling tepat adalah tenang dulu. Kemudian kita laporkan ke polisi ya. Jadi lapor ke polisi, surat laporan kemudian dibawa ke bank untuk proses investigasi bank. Nah, jalan yang paling cepat hanya itu ya. Kalau banknya online ya lewat email ya. Kalau banknya ada kantor cabangnya datang ke kantor bank cabangnya itu. Jadi bawa surat laporan kepolisian datang ke bank untuk memblokir rekening penipu. Tujuannya apa? Agar kalau di rekening penipu ini masih ada uang, jadi sementara penipu tidak bisa menggunakan rekeningnya. Nah, syaratnya apa ya? Kita harus bawa surat laporan dari kepolisian untuk dibawa ke bank. Nah, namun lagi-lagi penipu sekarang kan sudah pinter. Biasanya mereka hanya menggunakan rekening itu sebagai rekening penampungan saja. Akhirnya apa? Ketika kita transfer ke rekening itu, kemudian kita lapor ke polisi, kemudian kita ke bank, bank melakukan investigasi. Nah, ini rekening ini sudah keburu diambil oleh penipu. Tapi nggak apa-apa, tetap harus kita coba ya, datang ke kepolisian, kemudian ke bank untuk blokir rekening penipu dan investigasi. Paling tidak kita bisa memblokir rekening penipu. Nah, nanti rekening tidak bisa digunakan lagi meskipun lagi-lagi penipu ini juga sudah luar biasa cerdasnya. Mereka punya banyak sekali rekening ya, punya banyak sekali rekening. Rekeningnya pun atas nama macam-macam. Jadi mereka nggak tahu dapat dari mana. Ada yang dari jual beli rekening, mereka dapat pendaftaran rekeningnya pakai akun palsu dan sebagainya. Jadi penipu ini ternyata rekeningnya banyak sekali sehingga menyulitkan kita untuk melacak keberadaan penipu itu. Nah, jadi teman-teman kita harus menyadari bahwa kalau uang sudah terlanjur tertipu, ya sudah, kita harus tenang, kemudian ikhlas, kemudian kita datang ke kantor polisi, kemudian datang ke bank. Ya itu saja. Jangan berpikir yang neko-neko. Karena apa? Banyak sekali yang malah terjebak gitu loh. Terjebak. Jadi begitu kena tipu, nggak tenang, kalut, nanti dibilang, oh uangku bisa balik loh. Tapi ini tinggal menghubungi saudaraku analis kominfo. Kamu hubungi itu yang ngaku analis kominfo. Nanti dikasih screenshot. Oh bisa balik. Asalkan bayar pajak 20%. Kamu kehilangan 100 juta masih disuruh cari kanan kiri 20 juta. Kamu kasih ke penipu yang ngaku analis kominfo tadi. Hilang sudah semua uangmu gitu loh. Jadi hati-hati ya rekan-rekan. Hati-hati, harus tenang. Nah, terus kemarin banyak yang tanya gini, Pak ini kan kita transfer atas nama orang. Kemudian kita bisa nggak ke bank? Kita cari alamatnya orang itu. Kemungkinan besar tidak bisa karena ada undang-undang konsumen ya, undang-undang perlindungan customer dan lain-lain. Kita tidak bisa serta-merta minta alamatnya ke bank, itu tidak bisa. Kalaupun nanti kita mendapatkan alamat, belum tentu orang itu adalah penipunya. Karena apa? Penipu ini sekarang rekeningnya banyak sekali. Rekeningnya dari mana? Yaitu dari jual beli rekening, dari pendaftaran lewat akun palsu. Bahkan mereka juga menipu orang-orang untuk mendapatkan rekening. Banyak sekali yang seperti itu. Misalnya kamu nanti dikasih link APK, disuruh install aplikasi perbankan, nanti datanya pakai datamu, padahal alasannya kamu dapat hadiah gitu ya. Padahal nanti setelah rekeningnya itu sudah selesai, itu nanti akan kamu dikasih link yang mana penipu bisa mengambil alih rekeningmu tadi. Nah makanya hati-hati, modusnya macem-macem ya. Jadi hati-hati ya rekan-rekan. Jadi pengalaman dari kejadian-kejadian sebelumnya memang
Kalau sudah kita tertipu ya, kemudian uang masuk ke rekening penipu itu memang susah kembali ya, diakui atau tidak diakui, suka atau tidak suka, susah kembali karena penipu sekarang udah profesional, mereka sindikat, bahkan keberadaan mereka kebanyakan sudah di luar negeri. Nih, seperti di berita ini, mereka ada di perbatasan di Thailand sana ya. Jadi gimana kita mau melacaknya? Jadi operasinya di sini, tapi pengendaliannya dari luar negeri. Kalau udah kayak gitu susah sekali. Makanya di zaman sekarang ini teknologi sudah sangat canggih sekali. Jangan sampai kita yang menggunakan internet sehari-hari gampang dikelabui. Contohnya adalah penggunaan AI. Sekarang kita mau mirip siapa saja sudah bisa. Filternya sudah macam-macam. Jangan langsung percaya kalau ada orang yang video call kamu ngaku dari artis, ngaku dari mana lagi? Dari pemuka agama, ngaku dari orang kaya, kemudian kamu dikasih uang 20 juta, 30 juta, syaratnya bayar pajak pemenang dan sebagainya. Mana ada yang seperti itu. Tapi ironisnya sampai sekarang banyak sekali orang-orang yang masih terjebak permainan gituan. Ya, masih terjebak dengan hal-hal yang sebenarnya sudah tidak rasional. Ya, tiba-tiba dapat uang 100 juta, tiba-tiba kenalan lewat orang luar negeri baru sehari 2 hari sudah ngungkapin cinta, kemudian orangnya mau kirim hadiah yang nilainya miliaran ke kita. Tidak rasional ya teman-teman ya. Jadi hati-hati, penipu sekarang macam-macam, penipu online tuh macam-macam, mulai modus hadiah, mulai modus giveaway artis ya, hadiah atau giveaway artis, kemudian simpan pinjam, koperasi simpan pinjam juga banyak sekali yang kena tipu ini ya. Koperasi simpan pinjam yang bunganya kecil, bahkan bunganya 0%, bisa diangsur setahun sekali, masih banyak yang percaya. Pegadaian juga gitu ya, gimana kamu itu kok gampang banget percaya, dapat iPhone yang harusnya 14 juta cuma nebus 3 juta kamu percaya. Macam-macam ya, penipuan sekarang macam-macam. Anehnya setiap hari masih banyak orang yang ketipu. Dan sekali lagi, kalau udah ketipu, duitmu itu susah baliknya. Cara satu-satunya, sebenarnya caranya banyak kalau kamu pengen ngelaporin. Ya lewat lapor.go.id, cek rekening, itu kalau ngelaporin. Tapi kalau uangmu balik itu susah, karena penipu sekarang itu pinter. Jadi mereka tuh ini hanya rekening penampungan saja. Ya begitu uang masuk, bleng, langsung diambil alih, ya dialihkan ke rekening lain atau diambil tunai sama mereka, habis ya. Gimana kita bisa balik uangnya, wong dalam rekeningnya ini udah kosong. Terus kamu mau aja dibodohin sama orang-orang yang mengaku sebagai hacker, ngaku sebagai analis kominfo, yang katanya bisa ngambil uang di rekening penipu ini, uang kosong, mau diutak-atik kayak apa ya tetap kosong, tetap tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi hati-hati, penipuan sudah merajalela, macam-macam ya. Sekali uang masuk sudah sulit sekali kembali, tapi nyatanya setiap hari saya selalu menemui ya, baik di komentar, DM, itu ada yang kehilangan mulai dari ratusan ribu, jutaan, bahkan ratusan juta karena penipuan online ini ya. Jadi sekali lagi hati-hati, begitu uang masuk ke penipu sulit kembali ya. Dan yang harus kita lakukan, kita harus tetap tenang, karena kalau kita nggak tenang, kita mencari solusi yang malah nggak masuk akal, nanti ujung-ujungnya malah kita terjerumus, tertipu kedua kalinya. Yuk hati-hati, tetap semangat, dan semoga teman-teman yang menjadi korban penipuan, uangmu segera diganti Allah, rezekimu menjadi lebih besar, lebih bermanfaat, dan jauh lebih besar lagi apa yang kamu dapat ke depannya.